Assalamualaikum Ananda sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas mengenai mind mapping. Kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Oke, kita pahami dulu apa itu mind mapping. Mind itu pikiran, mapping adalah pemetaan. Jadi yang disebut dengan mind mapping adalah pemetaan pikiran, membuat pemetaan pikiran agar lebih terorganisir dan terarah. Maksudnya apa? Apakah pikiran kita ini belum terorganisir dan belum jelas arahnya? Perlu dipahami bahwa sistem otak kita ini sebenarnya sudah sedemikian rupa canggih. Hanya saja kita perlu membuat pemetaan yang disebut dengan pemetaan, pikirannya langsung ke arah peta. Peta itu akan memudahkan sampean untuk melihat dan memahami. Jadi pikirannya sampean itu kan isinya banyak. Kalau tidak dipetakan dengan baik, tidak dipilah, tidak diorganisir, nanti akan menimbulkan keruwetan. Jadi kalau yang selama ini masih merasa ruwet dengan pikirannya, kita coba untuk belajar mind mapping. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah membuat peta pikiran untuk meningkatkan prestasi. Kenapa bisa semacam itu? Gambarannya adalah semacam ini. Untuk sampean yang selama ini memiliki kesulitan memahami pembelajaran yang berhubungan dengan hafalan, sampean akan memiliki cara-cara kreatif untuk membuat hafalan itu menjadi lebih menarik untuk dibaca, dipahami, dan kemudian sampean akan mempunyai konsep. Contoh, pada mata pelajaran yang mungkin teman-teman semuanya kesulitan adalah contoh untuk memahami pelajaran IPA susah karena belum tahu bagaimana cara membuatnya menjadi mudah untuk dipahami. Jadi setelah saya informasikan mengenai mind mapping ini, saya harapkan sampean bisa lebih mudah, bukan untuk membuat kerepean loh ya, tapi untuk memahami sebuah materi. Silahkan disiapkan peralatan tulisnya. Upayakan menggunakan bolpen berwarna ya, bukan spidol. Kalau spidol takutnya nanti ini kena air dan lain sebagainya, tapi bolpen yang berwarna atau apalah terserah sampean, yang penting nanti terlihat menarik karena ini untuk diri sampean sendiri. Mulai buat topik utama, silahkan tentukan, terserah sampean. Misalkan sampean ingin merangkum materi biasanya di awal semester. Nah, ini bisa digunakan untuk semester depan juga. Biasanya di awal semester Bapak Ibu itu akan memberikan gambaran apa saja yang akan kita pelajari pada semester ini. Nah, ambil contoh topik salah satunya. Saya ambil mata pelajaran BK ya. Misalkan kita akan mempelajari tentang bahaya narkoba. Nah, untuk langkah pertama adalah gunakan satu kata kunci. Satu kata kuncinya yang tengah-tengah adalah bahaya narkoba. Lalu buat kotak di sekelilingnya tentang poin-poin. Poin-poinnya yang pertama adalah pengertiannya apa, jenis-jenisnya apa saja, dampak penggunaannya apa, dan cara pencegahannya seperti apa. Dibuat, dikreasikan dengan warna. Itu adalah penggunaan mind mapping untuk merangkum sebuah mata pelajaran. Nah, mind mapping juga bisa dipakai untuk perencanaan. Misal, sampean ingin membuat perencanaan untuk mencapai nilai terbaik misalkan ya, satu kelas saja, nggak usah terlalu ini. Langkah pertama, di tengah ditulis menjadi juara umum. Kemudian buat lagi kotak-kotak yang lain tentang apa saja langkah-langkahnya, tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan yang terakhir saya bisa tuliskan di sana plan B. Jadi misal plan A-nya adalah sudah belajar rajin,
sudah biasa untuk melakukan tryout dan lain sebagainya, otomatis tempatkan juga harus berdoa dan lain sebagainya. Misalkan dua plan itu masih membuat cita-citanya sampai belum tercapai, lakukan plan B. Plan B-nya apa? Belajarnya harus ekstra, latihannya harus ekstra. Saya kasih gambaran. Nah, contoh, ingin membuat time management. Time management ini dibuat menjadi di sana apa yang harus sampean lakukan, sampean membutuhkan alat apa saja, kemudian hal-hal yang harus dilakukan, dipreteli apa saja dituliskan. Nah, itu yang disebut dengan mind map. Keuntungan membuat mind mapping adalah 1. Meningkatkan daya ingat, 2. Mempermudah penguasaan materi ya. Tentunya ini menjadi media sampean untuk lebih kreatif dan menyenangkan. Ini juga cara seru untuk membuat catatan atau materi. Yang ada kesulitan silakan menghubungi Bu Ika, kita bisa sharing bersama. Oke, tugasnya adalah buat mind mapping. Temanya bebas terserah sampean, boleh nyontoh di internet tapi harus ditulis pakai tulisan tangan sampean, boleh juga kreasi sendiri. Oke, untuk pertemuan mendatang kita membahas mengenai kecerdasan ganda. Ini akan jauh lebih seru. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.